Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Maulana Hidayat, NIM 2201421017, kelas 1 TKG 1, Program Studi Teknik Konstruksi Gedung, jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan esai yang sudah saya buat, yang berjudul Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Teknologi digital dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam mempelajari bahasa Indonesia. Tidak hanya itu, teknologi digital dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas mahasiswa, dan sekaligus meningkatkan kualitas pendidik pada bidang teknologi. Alat yang digunakan yaitu komputer, smartphone, dan beberapa alat berbasis teknologi lainnya yang sedang berkembang pesat dan mempengaruhi pendidikan bahasa di Indonesia. Alasan saya membuat esai ini yaitu agar mengetahui perkembangan bahasa Indonesia di era digital. Pembahasan pertama, perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia mulai berkembang pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Selain itu, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan, hingga ke ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh masyarakat umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa pertama yang digunakan yaitu bahasa Melayu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat dilihat dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal itu pun disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Pembahasan yang kedua, eksistensi bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa dan masyarakat pada era digitalisasi. Eksistensi bahasa Indonesia pada era digitalisasi perlu dibina dan disosialisasikan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa arus negatif oleh pengaruh dan budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih harus dihadapi dengan bijak. Kita harus berdisiplin menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar bahasa Indonesia selalu tetap digunakan oleh mahasiswa maupun masyarakat pada kehidupan sehari-hari, khususnya pada era digitalisasi saat ini. Pembahasan yang ketiga, dampak positif dan negatif adanya ragam bahasa pada era digitalisasi bagi bahasa Indonesia. Dampak positif digitalisasi terhadap bahasa Indonesia yaitu yang pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat internasional terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, semakin banyak universitas di luar negeri membuka fakultas jurusan sastra bahasa Indonesia. Yang ketiga, semakin banyaknya penutur kata bahasa Indonesia di luar negeri. Selain dampak positif, tentu saja dampak negatif digitalisasi juga berdampak terhadap bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, berkurangnya minat generasi muda terhadap bahasa Indonesia. Generasi muda lebih sering menggunakan campuran bahasa asing dan kata-kata gaul. Pembahasan yang keempat, mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa Indonesia karena adanya disrupsi digital, yaitu dengan cara meningkatkan mutu pendidikan bahasa Indonesia dan menanamkan cinta bahasa Indonesia pada jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Pembahasan kelima, kebermanfaatan era digital pada perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan teknologi dan komunikasi pada era digitalisasi tentu saja sudah merubah banyak aspek dalam kehidupan berbahasa dalam masyarakat. Hal ini membuat perkembangan bahasa semakin mudah diketahui oleh masyarakat secara cepat.
Contoh pemanfaatan teknologi pada perkembangan bahasa Indonesia adalah mudahnya kita dalam mencari banyak hal yang kita bisa dapatkan hanya dengan mencarinya di internet. Hal itu tentu saja sangat memudahkan masyarakat untuk mempelajari bahasa dengan sangat mudah dan efisien. Selain itu, kita juga bisa memeriksa ejaan dan tata bahasa secara online. Tidak perlu membeli kamus atau buku yang tebal. Kita hanya perlu mengunjungi situs yang telah disediakan oleh pemerintah dan juga adanya aktivis bahasa yang selalu aktif di media sosial yang sering membagikan ilmu kebahasaan Indonesia. Kesimpulannya, bahasa memiliki peran penting yang mempengaruhi tumbuh kembangnya suatu negara. Di tengah era digitalisasi, kita juga harus menjaga keberadaan bahasa Indonesia di masyarakat. Digitalisasi juga telah membawa dampak besar bagi perkembangan bahasa Indonesia. Maka dari itu, bahasa Indonesia harus terus dilestarikan dan dibina karena merupakan jati diri bangsa dan juga identitas bangsa. Selain itu, jika ada pengaruh bahasa gaul yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, hendaknya disesuaikan dengan kaidah berbahasa Indonesia, yang pada hakikatnya merupakan identitas bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.